wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Dulang 4 beserta rekan guru UPTD SDN Dulang 4 yang sudah bersedia mengikuti acara dimensi budaya positif di sekolah. Ini sebagai rentetan tugas dari kegiatan CGP yang sampai sekarang saya ikuti. Langsung saja Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Baik, di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Sedangkan yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia lebih. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan hari ini yang akan saya bahas ada 8 poin. Baik, yang pertama, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada istilah berdiferensiasi. Mungkin bagi Bapak Ibu, bukan bagi saya pribadi, berdiferensiasi itu yang saya dengar, mungkin bagi Bapak Ibu juga baru sekarang ini yang lagi viral gitu ya Bapak Ibu. Namun sebenarnya berdiferensiasi itu sudah kita kenal sejak dulu, namun istilahnya baru terekspos sekarang. Nah, di sini kegiatan berdiferensiasi ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, tetap di profil pelajar Pancasila, yaitu ke-6 dimensi. Di antaranya di situ Bapak Ibu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini berdiferensiasi itu yang dimaksudkan itu pembelajaran atau metode disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, minat siswa, serta profil belajar siswa. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang pertama. Di sini ada gambar. Ini diibaratkan ada murid dan guru. Nah, di sini guru itu yang memegang apa itu? Semacam kunci ya. Ini miskonsepsinya guru itu sebagai pengontrol siswanya. Nah, di sini miskonsepsinya ilustrasi guru mengontrol murid. Ya, ilusinya guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah murid itu yang mengontrol guru. Murid dikontrol oleh guru. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan
penguatan karakter. Jadi misalnya siswa itu ada sebuah kasus, anggaplah pelanggaran. Nah di sini karena guru merasa pengontrol siswa, di sini guru mampu menguatkan karakter siswa dengan cara mengontrol siswa tersebut. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang pertama, yang dari stimulus respon, realitasnya atau kebutuhannya kita sama. Jadi menurut stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Semua siswa berkebutuhan sama. Jadi kita sebagai guru cara mengajarnya sama, metodenya sama, pendekatannya sama, seperti itu. Padahal dari teori kontrol, realitasnya atau kebutuhan siswa itu berbeda. Jadi karena kebutuhan siswa berbeda, maka itu tadi pendekatan berdiferensiasi itu tadi. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, semuanya disamakan. Terus dia dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi yang misalnya seperti ini, misalnya yang satu misalnya seperti ini, papan berwarna apa anak-anak? Nah, yang satunya menjawab putih bu, itu kan sudah benar. Nggak putih bu, ini warnanya ada hitam-hitamnya, boleh itu kan ya. Jadi mereka itu gambarannya berbeda. Itu sebenarnya tidak salah, itu sama-sama benar. Terus yang selanjutnya yang ketiga, stimulus responnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang teori kontrol itu berusaha memahami. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini dari stimulus respon yang menurut kita itu buruk, oh itu salah. Sedangkan dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jika kita teori kontrol ini semua kadang siswa melakukan pelanggaran. Misalnya siswa tidak memakai seragam lengkap, misalnya sepatunya pakai sandal. Nah, menurut kita sebagai guru itu kadang, oh itu salah kan ya, itu salah, sudah melanggar. Padahal jika kita mengontrol diri kita, siswa itu melakukan seperti itu karena ada sebab, ya. Atau contoh lain, siswa ya, ini misalnya Bu Nur Hayati ya. Bu Nur Hayati hari Rabu misalnya Bu Nur Hayati karena pembelajarannya Bu bahasa Inggris misalnya. Ya, Bu Nur Hayati berpakaian olahraga misalnya, karena Bu Nur Hayati itu ada tujuan tertentu. Oh, karena sekarang kan saya tidak mengajar, jadi saya memakai olahraga. Nanti saya mau kerja ini, mau kerja itu, mau kerja apa itu Bu? Iya, nah itu termasuk yang gitu. Jadi ada tujuannya, ada tujuan tertentu seperti itu. Jadi tidak salah juga. Ada orang bikin apa Bu Nur kok pakai olahraga sekarang hari Rabu. Nah, mereka salah. Cuman karena Bu Nur ada tujuan, jadi itu tidak selalu salah.
Berikutnya, orang bisa mengontrol saya. Menurut stimulus respon, orang bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada seseorang pun yang bisa mengontrol diri kita, akan tetapi kita sendiri yang mengontrol. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Jadi ini yang baru, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini menurut saya sama ya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri saya, akan tetapi diri saya sendiri yang bisa mengontrol. Iya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada siswa yang bersalah, membujuk, itu karena gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berikutnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ada menang, ada kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya. Jadi tidak ada kalah menang. Semuanya menang-menang. Paham ya? Tidak paham. Kalau bagi saya seperti ini. Kalau bagi saya, menang kalah itu hanya formalitas saja. Biasanya ada di permainan. Saya menang, kok kamu kalah. Akan tetapi kalau menurut saya kalah itu belum tentu kalah. Misalnya seperti ini. Iya, saya kalah, tapi belum tentu saya kalah. Kalau menang sudah pasti menang, Bu. Misalnya sampean mengalah, itu kan belum tentu kalah. Justru sampeanlah pemenangnya, karena sampean sudah berusaha mengerti mereka. Seperti itu maksudnya. Paham ya? Paham Bapak? Belum. Apa yang belum paham Bapak? Coba jelaskan dulu mengubah paradigma stimulus respon. Pendekatan teori kontrol itu maksudnya berubah paradigma di mana? Biar teman-teman ini paham. Kalau saya sih kamu tidak baca paham, cuma teman-teman bingung. Teori stimulus respon itu apa gitu kan? Teori kontrol itu apa? Teori lama itu kan sebenarnya gitu. Teori stimulus respon itu adalah teori lama. Kita mau merubah ke teori baru. Jadi menggunakan teori kontrol, gitu kan? Ini belibet dari tadi, sehingga hanya menjelaskan bingung. Nanti kita ketika diferensiasi yang dimaksud itu awalnya kita menganggap realitas, satu contohnya menganggap realitas kita itu sama. Padahal semua orang itu tidak sama dalam teori psikologinya, gitu kan? Kan berbeda, sehingga dalam pembelajaran pun orang tidak bisa sama-samakan. Yang tak ditangkap mau komentar. Itu maksudnya, biar stimulus responnya itu versi yang dulu seperti ini, teori kontrol itu versi sekarang, gitu kan? Sehingga ada merasa mengubah paradigma. Itu juga penjelasannya. Saya bingung dari tadi jelasnya, apalagi teman-teman. Gitu, karena paradigmanya tidak ketemu, paradigma apa gitu. Paradigma itu pandangan, gitu kan? Pandangan baru dan pandangan lama, gitu kan? Pola pandangan. Paradigmanya aja ditanya tak ada dengan. Tapi sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuai yang tadi paradigma barunya. Kalau dulu pandangan kita kan sebagai guru sama. Saya kemarin kan sempat bilang teacher center seperti itu. Jadi hanya guru. Jadi ketika guru mengajar, ya guru saja yang mengajar, siswanya ya begitu saja. Jadi pandangannya seperti stimulus respon, bukan teori kontrol. Kalau yang sekarang itu berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya atau pendekatannya disesuaikan
siswa. Monggo Ibu. Iya. Iya. Ini memang benar-benar saya kurang paham ya. Iya. Di sini ada kalimat yang paradigma lama, orang bisa mengontrol diri saya. Orang bisa mengontrol saya. Nah di situ orang lain bisa mengontrol saya. Yang sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Kan kadang-kadang kita kalau hanya Anda hanya saya misalnya. Kalau saya itu mengontrol diri saya sendiri misalnya, kan mungkin ada pandangan mungkin seni kebu. Mungkin kalau ada paradigma kalau ada yang seperti itu bagaimana? Kalau karena saya anggap ya saya tuh tidak bisa salah, harus saya itu kalau saya itu paten ini pendapat saya tidak boleh disalahkan, gitu maksudnya. Yang teori kontrol yang sekarang. Ya. Kalau yang lama orang bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Kan kadang-kadang kita bisa kadang-kadang orang lain itu kan saya melakukan sesuatu ya Bu ya salah misalnya ya kan kadang ada respon dari teman ini menurut saya yang ini begini nah dan itu kan saya bisa terima misalnya. Kalau sekarang saya bisa mengontrol diri yang hanya bisa saya sendiri kan berarti kalau sudah saya menetapkannya ini tidak boleh disalahkan oleh siapa saja misalnya seperti itu kan maksudnya ya. Baik. Begini, kalau menurut saya orang lain itu hanya bisa memberikan masukan, memberikan kritikan ya Pak ya. Jadi selebihnya yang mengontrol itu diri Anda sendiri seperti itu. Kalau misalnya pendapatnya mereka itu baik menurut sampean, boleh. Iya, boleh. Kalau misalnya tidak baik, ya jangan. Kan Anda yang mengontrol. Itu baik, oke saya ikutin, itu salah, enggak saya ikutin. Tetap sampean yang mengontrol diri Anda. Iya, bukan berarti karena saya jadi saya itu jadi kalau sudah saya begini di situ hanya Anda Anda yang bisa mengontrol. Iya, memang iya Bu, tetap sampean yang mengontrol diri sampean. Dengan dibantu pendapat misalnya ini kurang begini Iya. Monggo. Baik, sekarang disiplin positif. Ini materinya di sini. Disiplin positif, di mana disiplin positif di sini mempunyai pengertian. Yang pertama dari kata disiplina, bukan dari Indonesia ini Bapak Ibu, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi tetap ada tanggung jawab. Terus yang kedua, yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, atau hukuman. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa diiming-imingi dengan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Terkadang kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa, misalnya peraturannya harus memakai seragam lengkap. Nah, pada di suatu hari ternyata siswa tersebut tidak memakai sepatu. Nah, di situ karena ingin mendisiplinkan, maka siswa itu diberikan hukuman. Jadi tidak. Nanti ada cara-cara khusus bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti itu. Ada nanti di akhir ada. Itu namanya harus
konstitusi. Terus berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, ini ya, bukan hanya yang pertama itu dari kita dulu, bukan ke siswa dulu. Memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu tujuan pendidik. Nah, ini dari dalam siswa. Makanya tadi itu kita mendisiplinkan siswa tanpa diiming-imingi penghargaan. Kadang kita kan, besok yang mendapatkan kemarin pas raport di raport. Nah, di situ kan tidak dianjurkan menyertakan ranking. Nah, seperti itu. Di situ maksudnya. Tapi ada kolomnya. Ada memang kolomnya, tapi itu bisa dihilangkan. Jadi kita tidak boleh mengiming-imingi siswa dengan suatu penghargaan, karena jika siswa terbiasa seperti itu, maka itu bisa membunuh kepercayaan dirinya. Akan ada efek-efek buruk pada mereka. Di sini yang dimaksud tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada, kami rangkum, bukan saya yang merangkum, itu ada di materi. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini nanti bisa kita terapkan ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Oke. Salah satunya di situ. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya di sini ada 6. Seperti biasa, Bapak Ibu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua dari Ibu Primary Yield Program, bisa disingkat PYP. Ya benar ya Bu ya. Benar Bu. Di sini nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Ini nilai-nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini misalnya kalau di sekolah ada peraturan kan ya. Salah satu peraturannya apa di sekolah? Jangan masuk terlambat. Oke, jangan masuk terlambat ya. Dilarang membuat sampah sembarangan. Kira-kira menurut Ibu nilai kebajikannya apa? Dilarang membuang sampah atau hadir tepat waktu gitu ya? Ya, hadir tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ya. Kenapa? Disiplin. Atau kalau kita berkendara selalu memakai helm, ya kan ya? Nah, kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Untuk keselamatan, oke, keselamatan. Terus apa lagi? Kenapa? Disiplin, iya, masuk disiplin juga. Oke, bilang. Iya, yang pertama keselamatan masuk.
tanggung jawab seperti itu. Atau Memakai masker untuk kesehatan, nilai kebajikannya. Monggo Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kan mestinya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu kan ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dari kebutuhan dasar manusia ini yang tadi segala yang kita lakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa? Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang bahkan sangat baik. iya. Nah, jadi Kurang baik ada. itu kalau kita kembalikan ke yang tadi ke apa? Teori kontrol itu tergantung kita semua bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Jadi usahakan Bapak Ibu tujuan yang baik-baik saja. Iya, yang jelek-jelek buang. Ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini tentunya ini semua adalah kebutuhan dasar kita. Ini pasti kita punya seperti ini. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu iya, kebutuhan hidup ini berkaitan dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini pastinya butuh makan. Semua manusia, semua makhluk hidup, semuanya butuh makan untuk bertahan hidup. Makan ya Pak ya? Minum juga, ya. Iya, betul. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, terus dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini termasuk kategori dalam kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini penguasaan. Penguasaan ini antara lain harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Biasanya penguasaan ini identik dengan profesi apa Bapak Ibu? Biasanya yang posisinya yang di atas, yang berkuasa. Biasanya yang jabatannya lebih tinggi itu merasa yang berkuasa. Seperti itu. Iya kan, kadang kita apakah semua yang tidak, iya. Tapi kadang ada Bapak Ibu, ya. Misalnya kita sebagai guru kan ya, misalnya kita sebagai guru, terkadang rasa penguasaan itu ada, ya kan ya? ada enggak Bu? Kenapa? Ada enggak? Nyambung ya. Ada nggak? Ada. Karena ini kan semua modul 4 itu ada nanti psikologi. Jadi kalau tidak paham psikologi, jadi tidak nyambung. Terus yang keempat, kebebasan. Kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh satu kasus. Ada wali kelas namanya, anggaplah Ibu Ambar. Ibu Ambar. Ini mempunyai siswa namanya Doni.
Doni. Nah, Doni. Nah, pada suatu hari Doni ini mengambil bekal temannya secara paksa. Ibu Ambar, wali kelas, seorang wali kelas, terus ada salah satu siswanya, anggap Ani. Ani itu melaporkan ke Ibu Ambar, Bu, Doni mengambil makanan saya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, karena laporan itu, maka menurut Bapak Ibu hal yang harus perilaku apa ya yang harus Ibu Ambar ambil? Ya, tanya dulu ke Tanya Ani. dulu. Kenapa? Tanya dulu ke Ani. Tanya ke Ani, terus. Kenapa diambil? Itu punya siapa? Iya. Tanya ke Ani. Tanya ke Ani Kalau Doni. Ke Ani kan Ani yang lapor. Oh, Dari yang situ lapor. pergi ke Doni. Ya. Dipanggil Doni. Intinya yang punya Kenapa itu diambil bukan paksa? Doni. Gitu. Iya. Kenapa diambil paksa, Don? Ya. Katanya punya Ani. Oh, nanti kan udah tahu permasalahannya. Jawabnya gimana? Misalnya jawab Ani, lo itu kan punya saya, Don. Lo mau diambil paksa? Kenapa? Tanya sama Doni. Ya. Kenapa Don diambil? Ya. Misalnya Bu, Doni menjawab saya lapar Bu. Saya lapar, Bu, ya. Bagus. Itu yang diambil apa dulu? Yang diambil Ya, apa? ya. Misalnya jajan. Ya. Saya lapar, Bu. Ya. Kepingin misalnya. Oh ya, karena itu bukan haknya, Nak. Iya. Kan aja dulu sama Ani. Ah. Kalau Ani misalnya lebih kasih ke Doni, bisa Ani. Oke. Tidak bisa, Bu, misalnya gitu. Yang bisa kan kita aja yang mengorbankan. Oke, baik. Tergantung sampean, Bu. Tergantung sampean gimana. Saya kelas 1 soalnya. Kalau Ani tidak tahu. Beda lagi. Oke. Tadi Ibu Marwani kan ceritanya seperti ini. Si Ani melaporkan ke Ibu Ambar, ya kan ya. Terus kan otomatis Ibu Ambar nanti memanggil Doni. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya Ibu Ambar, Doni, kamu kenapa mengambil makanan si Ani? Nah, terus si Doni menjawab, saya lapar, Bu. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, kalau Doni memberikan alasan dengan alasan lapar, kira-kira masuk ke kebutuhan dasar yang mana? Oh, bertahan hidup. Oh, bertahan hidup, oke. Lapar, Bu, ya betul. Oke, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalnya, atau mungkin Bapak Ibu, kira-kira Doni selain mempunyai alasan lapar, kira-kira Doni nanti ada alasan apa lagi selain lapar? Kepingin apa? Kepingin makan. Maksudnya melihatnya pingin. Karena apa? Suka. Misalnya makanan ya. Ya. Rasanya enak, saya udah pernah makan. Oke, ya, baik, terima kasih Bu. Berarti intinya seperti ini, ceritanya seperti ini. Misalnya Doni sama orang tuanya diberikan bekal nasi, mie, telur, misalnya seperti itu kan ya. Nasi, mie, telur tiap hari seperti itu. Maka Doni mengambil bekal temannya itu dengan alasan ingin mencicipi makanan yang lain karena bosan dengan makanannya sendiri, begitu kan ya? Iya. Nah, iya, mie telur, nasi mie telur kan bosan kan ya? Jadi Doninya itu ingin merasakan masakan yang berbeda. Nah, di sini menurut Bapak Ibu masuk ke Kebebasan. ke mana? Kebebasan. Ke kebebasan. Adakah yang lain? Kesenangan. Kesenangan. Enggak kesenangan dia. Kesukaan. Bisa. Mana ada London? Oh. Yang mana? Yang mana? Itu Penguasaan. ini kalau alasannya Doni mengambil makanan temannya itu karena dia ingin merasakan masakan yang lain, itu termasuk kategori kebebasan, Ibu. Ya.
Iya, ingin bebas, ingin mencicipi masakan yang lain. Maka begini Bu, Iya. Doni minta sama temannya yang perempuan ya, Heeh. kita pingin ini. Iya. Nah, yang papa nggak kasih. Iya. Dia tuh ambil. Iya. Tapi kasusnya dengan paksa itu. Iya. Tapi Kan ada juga Kalau maksudnya paksa Doni tidak minta dulu Bu. iya, kasusnya paksa ini. Oke. Mungkin ada alasan-alasan Doni yang lain? Ada Doni-Doni yang Ada Doni yang lain. Kalau misalnya seperti ini, ketika Doni ditanya, kamu kenapa mengambil dengan paksa? Karena saya senang Bu melihat teman saya dijahili seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana? Yang terakhir, jelas ya, senang ya. Bahkan kadang di kelas itu banyak kan ya, banget. Nah, kalau di kelas ini tuh ada Zaka, ya kan itu ya, luar ini bisa tahu. Itu karena dia berbuat jahil seperti itu karena senang. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya sendiri dengan seperti itu. Ya, untuk. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar, sedangkan intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan orang kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Contoh, misalnya saya, ini Bapak Kepala Sekolah saya kan ya. Saya tiap hari, bukan tiap hari sih kadang ya. Saya datang ke sekolah tiap hari 6:30. Namun ada motivasi tertentu karena saya takut dimarahi Bapak Kepala Sekolah misalnya. Ya. Atau misalnya karena kemarin Pak Ismail tegur saya, terlambat melulun. yang berasa. Ya, Pak. Jadi itu yang dimaksud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi, kalau yang barusan tak nyaman dengan Pak Kepala Sekolah atau dengan Pak Ismail. Kalau yang ini, saya datang ke sekolah tiap hari 6:30, padahal beri saya tahu aku belum. Karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Enggak, udah ada kamu. Terus yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ini termasuk motivasi intrinsik. Jadi ini dari dalam dirinya sendiri, karena saya tadi saya datang 6:30 tiap hari karena ingin menghargai diri saya sendiri, ingin menghargai profesi saya, ingin lebih bertanggung jawab. Nah, itu termasuk motivasi intrinsik. Seperti itu. X-nya sudah kan barusan dari luar. Iya. Takoi diri ekstrinsik. Betul ya Bapak ya? Iya. Ngomong pada benar. Baik, dari pernyataan berikut. Nah, ini dari pernyataan berikut tentukan hukuman ataukah konsekuensi menurut Bapak Ibu. Hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ceritanya ada siswa sering terlambat, terus gurunya meminta siswa itu menuliskan saya tidak akan terlambat kali 100 kali, dengan tujuan agar siswa tersebut tidak mengulangi lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, konsekuensi ataukah hukuman?
Hukuman. Karena terlalu banyak. Terlalu sekali. Coba. Pengalaman nggak? Iya, ya dulu. Iya. Jadi ngorek banget. Jadi BR. Jangan dulu. Kan betul ada hikmahnya di sana. Lo ya soalnya kan sekali apa boleh kan nanti bakal pandang banyak buat aja dia ingat terus. Baik, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita tampung dulu. Berikutnya, murid diminta untuk push up. Nah, push up unggul 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Berikutnya, hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ceritanya, iya, ceritanya temannya kan sudah mengerjakan tugas. Ternyata di temannya dicoret-coret itu diganti seperti itu. Kenapa? Hukuman. Oke, kita tampung. Hah? Menggantikan kertas tugas. Ya. Berarti? Hah? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, kita tampung. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Kenapa? Konsekuensi. Di berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ada yang menjadi konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada 2 jawaban. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Hukuman. 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, tetap hukuman. Itu pelajaran PJOK. Terlambat Iya, disuruh lari 2 kali. Konsekuensi. Oke, sekarang mari kita lihat jawabannya. Oke, silakan. Jawabannya apa Ibu? Jelaskan. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Apa yang menyakitkan ya Pak ya? Belum tentu. Oh bisa? Kalau yang kenapa? Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, hukuman. Yang ketiga juga. Terus kenapa yang di terakhir itu kan sama-sama lari kan ya? Karena pelajaran. Karena di situ pelajaran PJOK, makanya itu termasuk konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu Dia yang melakukan. Iya, proses apa yang mana? Yang ringan. Berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bagus kata-katanya sanksi dan konsekuensi. Seperti itu di modul. Ibu kasih tahu, kan sama, sanksi itu hukuman, konsekuensi itu akibat. Kan sanksi itu akibat gitu aja, ngerti? Jadi rentetan. Ketika ada, makanya yang konsekuensi
membersihkan tumpahan di meja, tersenggol karena belajar, karena akibatnya dia melakukan, bukan dipaksakan. Kalau sanksi itu dipaksakan. Kamu tak ngerti psikologi, jelas bingung jelas sanksi. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, yang hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu panjang. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, karena dihukum KAT, makanya anak itu membenci kedisiplinan. Akhirnya yang awalnya tujuan guru menghukum karena ingin disiplin, ini jadi tidak disiplin. Terus anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi seperti itu, anak menghargai disiplin. Terus yang hukuman itu paksaan, berupa paksaan, dipaksa. Sedangkan konsekuensi stimulus, merangsang siswa untuk berubah. Terus yang berikutnya, yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, nyakitin diri. Terus yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, konsep diri yang buruk. Terus yang konsekuensi konsep diri yang baik. Yang hukuman berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, maka anak tersebut menyembunyikan kesalahannya. Nah, sedangkan kalau sudah menyembunyikan itu kan sudah menurut saya berbohong kan ya, tidak sesuatu yang tidak baik. Terus untuk yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi akibat perbuatannya itu, maka anak tersebut akan mematuhi peraturan. Terus berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, apalagi kalau dihukum di depan teman-temannya, seperti itu. Kalau hukuman itu kan keras kan ya. Jadi anak tersebut menjadi malu, salah pas benci yang membuat hukuman itu, kayak guru normal misalnya. Jadi anak tersebut akan membenci. Terus yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara kalau konsekuensi. Monggo Bu. Bu, Ya. jalan tadi. Nah, itu yang nomor satu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Kan ada Bu, kalau yang seperti ini Bu, misalnya kan katanya akhir-akhir ini saya dengar sesuatu yang menyakitkan kadang-kadang membuahkan di akhir apa ya? Oh yang tadi. Itu akan membuat kita itu nyaman di kemudian hari. Ya. Kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah termasuk yang mana? Hukumankah ataukah yang konsekuensi? Ya. Kan ada ya menyakitkan terlebih dahulu itu seperti menyakitkan ke kita, dibuat susah lah, dibuat begini lah. Tapi akhirnya ke belakang kita malah merasakan nikmatnya, enaknya. Ya. Kalau yang seperti itu, apakah sesuai dengan sesuatu yang menyakitkan? Kalau di sini hukuman di sini Ibu, yang dimaksud itu semacam paksaan hukuman fisik seperti itu. Jadi misalnya anak itu yang tadi disuruh lari keliling lapangan. Ya kalau di pembelajaran PJOK itu kan memang sudah pembelajarannya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru kelas kan ya, siswa terlambat dihukum atau disuruh berjemur hadap ke bendera, kakinya diangkat. Nah itu termasuk hukuman karena sudah menyakiti fisiknya. Jadi seperti itu. Kalau seperti yang Bapak saya tadi bilang yang mempersulit itu Pak ya, menyakiti, bukan seperti itu, bukan hukuman. Kalau saya sendiri, badan saya tidak merasa sakit, ya seperti itu. Tidak takut batinnya itu ya sakit. Tidak, sama. Tapi kan tujuannya baik. Ya. Di situ. Iya.
Nah, sekarang lanjut ke restitusi, Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan paksaan. Kalau tadi yang hukuman itu kan dipaksa. Terus berikutnya, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan ada bagaimana cara menyelesaikan kasus siswa menggunakan cara ini, segitiga restitusi. Nah, di sini yang tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau rencana aku mau membunuh Hayati itu rencana. Nah, kalau hukuman di sini tidak terencana. Kalau sekarang melanggar ya sekarang. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Itu namanya konsekuensi. Misalnya seperti ini, kita kan sudah membuat keyakinan kelas kan ya. Nah, di situ misalnya ada siswa di kelasnya rame. Misalnya Zaka. Kenapa kamu rapi? Apa kamu lupa keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Jadi sudah terencana. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan kelasnya. Jadi itu termasuk cara mendisiplinkan siswa. Maka mau tidak mau siswa kan harus menaati sesuatu yang sudah disepakati seperti keyakinan kelas. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atau tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus yang konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus yang restitusi ini dua restitusi ya. Jadi kalau restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini berarti bukan satu-satu ini. Saya bacakan dulu. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Terus yang berikutnya bersifat satu arah dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu. Kalau yang kita tahu kan hukuman itu kan berupa fisik kan ya. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Pemantau ya Pak ya. Bisa memantau. Terus yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, situ. Terus yang terakhir, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi. Nanti Bu. Nah, sini ada ya.
Saya Bu. tadi Ya. tadi cuman tadi kan ada hukuman ya Bu ya. Ya, kenapa Bu? Ibu bilang kan cuman hukuman itu hanya fisik. Berarti kata-kata kasar itu kan seharusnya juga tidak boleh. Itu kan yang menyakitkan jiwanya, bukan ada hukuman fisik, hukuman jiwa yang mengenakan dengan kata-kata. Misalnya kalau dipukul cuman badannya yang sakit, tapi dengan kata-kata malah lebih parah. Kalau menyakitkan bisa-bisa lebih dari sakitnya badan. Langsung menusuk ke hati. Ibu tadi bilangnya cuman yang hukumannya cuman di fisik saja. Iya. Ya. Kok yang dengan hukuman dengan kata-kata atau kata-kata kasar, misalnya kayak apa ya misalnya. Oke. Juga kata-kata hukuman itu yang menyakitkan, bahkan itu lebih parah menurut saya ketimbang Ya. belah. Itu nanti ada di materi berikutnya Bu, nanti ada posisi kontrol guru. Nanti ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bu. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Di mana penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Jadi contoh ada contoh kalimatnya nanti ada. Misalnya yang tadi kasus tadi siswa tidak memakai sepatu. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, maka caranya kita berbicara itu identik dengan suara yang keras, menakutkan. Ya, enggak. Misalnya seperti ini. Anggap Ismail. Ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sebenarnya ada contoh videonya itu ada, cuman tidak saya masukkan. Tapi kan ada dengan alasan tertentu juga, bukan alasan tertentu. Iya. Mereka menghukum, tapi kan ada alasan juga. Iya. Dihukum itu sesuai dengan alasan mereka. Iya. Cuman yang dimaksud penghukum di sini caranya Bu, caranya kita. Jadi kalau sebagai penghukum itu kita itu identik dengan suara yang keras, samar, ya, menakutkan, seperti itu. Ya, ya. Tidak dari wajahnya. Pertama kamu ini. Itu kalau kelas kita tahu. Sama tidak dari wajahnya. Dan menggabung tak. Oke, berikutnya pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, misalnya seperti ini. Bu Nur Hayati, kamu ini kenapa tidak mengerjakan tugas? Nah, gitu. Itu kan suaranya lebih lembut. Rasanya Di malam ketiduran. Oh gitu ya. Lampu mati Bu. Kamu udah kasihannya sama ibu. Ibu sudah capek menerangkan dari tadi. Kamunya malah enak-enakan tidur. Nah, dengan seperti itu kan siswa tersebut akan merasa bersalah. Jadi tanpa guru itu menghukum, bukan menghukum, ya tanpa guru itu berbicara seperti itu dengan suara keras. Nah, meskipun dengan suara lembut seperti itu, siswa tersebut akan merasa bersalah. Jadi guru tersebut sudah masuk ke posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Seperti itu. Terus yang ketiga, teman. Posisi kontrol guru ini sebagai teman, di mana tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kalau teman ini gimana layaknya seorang teman? Dipanggil. Kenapa? Dipanggil.
dipanggil. Bisa ditanya kenapa? Iya, kamu kenapa tidur? Ini gitu. Bu, kenapa ada udah tahu ya? Iya, kalau di Iya. kamu pakai ya. Kalau saya pribadi di dalam kelas itu lebih memposisikan saya sebagai teman kepada siswa. Ya harusnya gitu Namun memang, Bu. posisi kontrol terbaik itu ada di posisi terakhir nanti Bapak Ibu. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu memonitor berarti mengawasi. Jadi selalu diawasi, mengawasi. Iya. Terus yang terakhir nah di sini manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas kasus atau permasalahan yang dihadapinya. Jadi posisi kontrol yang kelima ini adalah posisi kontrol guru terbaiknya, begitu. Jadi tidak ketika melihat siswa tidak memakai seragam, tidak langsung membentaknya seperti itu. Tapi nanti bisa dipanggil pun kalau bisa jangan terlalu di tempat yang anggaplah di kursi panas begitu ya. Kalau siswa, iya, jangankan siswa kita saja dipanggil Bapak Kepala Sekolah, jangan duduk ngitek kan ya. Bukan duduk, iya begitu. Nah, Tidak pernah di. ya, jadi kita bisa memanggil siswa tersebut di tempat-tempat yang lebih santai, bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Dengan tujuannya itu memperbaiki agar siswa tersebut bertanggung jawab atas perilakunya, terus memperbaiki seperti itu. Nah, contoh penerapannya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebuah kasus. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contohnya. Sebab kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, ini kita menghukumnya tindakannya seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, seperti itu. Jadi kita pengucapannya dengan lemah lembut, namun siswa tersebut sudah merasa bersalah. Begitu. Terus yang teman, posisi kontrol guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya pemantau. Nah, kalau sebuah posisi kontrolnya sebagai pemantau, ini seperti ini contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Tahu misalnya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, sekarang kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Bu, misalnya. Kenapa? Saya tidak memakai topi. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nanti siswa itu akan menjawab. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Sebelumnya sudah pahamkah? Paham. Sudah paham. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum, teman, atau manajer?
manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau. Kenapa? Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pemantau. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah? Sudah? Yang ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Teman. Teman. Oke, pembuat merasa bersalah. Oke. Ayo udah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah? Ini jawabannya. Benar kan? Membuat merasa bersalah. Oke, berikutnya Bu. Nah di sini, ayolah kamu lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Hormat Apa? hukum. Kenapa? Lakukan ini demi Bapak Ibu. Demi Bapak Ibu. Teman. Manajer. Pak Ismail ada yang sekali. Teman. Kenapa? Pemantau. Oke, lengkap. Ayo Bu, lanjut Bu. Teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer. Manajer, oke, manajer. Pak Ismail, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Pak? Manajer, oke, tidak ya? Lanjut dulu. Itu galak Bapak Ibu, galak. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kayak orang galak nih Pak. Lebih ajar Pak. Lanjut Bu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pintar banget tidak paham ngerti. Sudah, ayo lanjut Bu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ya pertanyaannya. Sekilas peraturan kelas dan keyakinan kelas mungkin sama kan ya? Beda sih. Beda. Kalau yang kita tahu kan hanya peraturan kan ya? Di mana-mana mesti ada peraturan. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, terus yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, terus yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu Pak Ibu. Jadi kalau yang kita kenal, yang kita tahu sampai mungkin sehingga saat ini adalah peraturan sekolah. Bahkan mungkin saya sendiri belum melihat peraturan sekolahnya. Saya pernah buat dulu kan pergi baru tahu.
Nah, di sini mari Bapak Ibu masing-masing kelas silakan dibuat keyakinan kelas masing-masing. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti tujuannya untuk mendisiplinkan murid. Jadi kalau ada keyakinan kelas, insya Allah siswa itu akan disiplin. Kalau sudah disiplin, insya Allah pembelajaran akan kondusif Bapak Ibu. Ada di sini ada apa? Cara pembuatannya kita bisa menampung pengetahuan siswa tentang apa sih yang kalian tahu atau peraturan sekolah itu apa saja. Nanti mereka kan Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, dari kata-kata itu atau dilarang kan ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dari kata dilarang itu nanti kita ubah cari nilai-nilai kebajikannya. Cari nilai kebajikannya. Pernyataan positifnya. Ya, pernyataan positifnya. Jadi dari kata dilarang itu jangan ada kata-kata dilarang Bapak Ibu. Kalau di keyakinan kelas itu hanya pernyataan positif saja. Misalnya seperti ini, dari yang tadi kalimat tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa kita buang di kata dilarangnya. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu kalimat positifnya. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat seperti itu. Hanya ada 8 poin. Yang pertama disiplin waktu. Itu diantaranya, kalau disiplin waktu itu diantaranya seperti siswa harus hadir tepat waktu. Diantaranya. Sudah. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Monggo. Langsung Bu. Oke. Ini langsung ke segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Materi terakhir ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas sudah ya. Nanti bisa dipraktekkan di kelas. Karena nanti ini diharapkan hasil dari diseminasi ini nanti semua guru di kelasnya harus bisa mempraktekkan. Siap. Iya. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya ada suatu kasus, untuk penyelesaiannya nanti menerapkan segitiga restitusi ini. Cara penerapannya ini sudah ada. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini penjelasannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini Bapak Ibu contoh kalimatnya dalam poin menstabilkan identitas. Yang pertama, ini untuk segitiga restitusi ini posisi kontrol kita sebagai manajer Bapak Ibu ya, sebagai manajer. Terus penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Ini seperti ini contohnya. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita itu tidak menyalahkan siswa. Artinya siswa itu ketika kita melakukan restitusi ini, siswa tidak bersakit hati seperti itu. Mungkin artinya kan pas mereka itu sudah membenci gurunya yang melakukan yang ini. Terus juga ada
efek jangka panjangnya. Jadi yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak, ibu atau bapak maksudnya, Pak Ismail berarti bapak. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, siswa itu kan tidak merasa benar-benar bersalah kan ya? Iya kan Pak Ibu? Iya, tidak tak hati Bu dengan kata-katanya. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, kalau tuh gimana tadi ini, nah kesel kan ya? Iya. Lanjut Bu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan pasti kan Bapak Ibu ya? Iya Pak, saya tadi sahuin bebo misalnya. Itu mesti ada alasan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu tidak melakukan itu kan? Tidak Pak. Terus berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Jadi ditanyakan keyakinan kelasnya. Karena itu tadi keyakinan kelas itu sebagai sarana untuk siswa agar disiplin. Jadi kita adi senjata nasional. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditanyakan di sini. Terus yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Gambaran kelas yang ideal menurut kamu, nanti siswanya itu akan menjawabnya. Tapi kalau kelas rendah, sepertinya gambarannya tidak seperti kelas-kelas tinggi lainnya, bahkan murid SMP atau SMA. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di situ pertanyaannya. Sudah dimaksud. Oke, dari materi kali ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Masalahnya Bu, tadi itu masalah kenakalan biasa. Kalau yang kita hadapi misalnya karena kemarin kan kalau tidak ada penyelesaian yang khusus kan kayak gitu. Ini begini permasalahannya. Ya. Misalnya menghadapi anak yang suka mengambil barangnya temannya sendiri atau mencurilah misalnya. Apakah hanya cukup dengan cara yang seperti ini? Solusi selesainya untuk membuat mereka jera itu apakah hanya dengan ya seperti yang tadi Ibu sampaikan itu? Rasanya kalau hanya seperti ini Bu, anak-anak itu ngelesnya pandainya Masya Allah. Ya. Saya yang menghadapi ini. Ya, tuh. Terus yang kalau sudah sering saya lakukan yang kayak inilah, sebelum saya tahu ini sebenarnya saya sudah di alam terus di kayak ada yang agak keras-keras lah. Nanti kalau misalnya sambian begini terus nanti tuanya
Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Tidak ada. Kalau menurut saya, nanti kepala sekolah yang menjawab. Kalau menurut saya, kalau misalnya 1 atau 2 kali, tapi kalau untuk di sekolah itu usahakan penerapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya sebagai manajer yaitu menerapkan segitiga restitusi. Namun jika siswa tersebut tetap melakukan seperti itu, artinya berkali-kali, namun tetap kita bisa berdiskusi. Langkah pertama mungkin bisa berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah atau rekan sejawat. Bahkan kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tua, seperti itu. Nanti kita berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat, misalnya ada masukan bisa dipanggil orang tuanya, itu bisa. Jadi ketika orang tuanya ke sekolah, kita bisa menjelaskan, kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai menyakiti murid, karena kalau kita menyakiti murid, maka murid tersebut dari tadi yang tadinya kita bertujuan mendisiplinkan, itu malah sebaliknya. Salah tak disiplin, kita pun juga akan dibenci oleh mereka. Seperti itu. Mungkin dari kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah. Kan sepertinya Bu. Yang pertanyaan Bu Umar itu sudah ditanyakan ke Bapak yang pertama kali kesini itu Bu. Tapi jawabannya gimana? Kan jangan itu Bu Umar bukan tenaga Tidak, seperti Bu. Yang saya tanyakan sekarang cara untuk mengatasi. mengatasi anak yang seperti itu kan pernah ditanyakan, disinggung lah di waktu pertemuan yang pertama, cuman bapaknya itu katanya harus lihat-lihat dulu karena sekarang ini merdeka ini kan tidak boleh menyakiti murid kan gitu. Terus jalan keluarnya, Bu. Iya makanya iya katanya bapak itu bagaimana gurunya itu pintar untuk bagaimana anak itu bisa gimana ya? Tapi oleh anak itu kadang dia berubah seperti saya. Oh berarti Tadi saya tertarik dengan kata-katanya Bapak tentang kata tidak, jangan sampai mengucapkan kata tidak. Saya pribadi pun berpengalaman seperti itu. Jadi dari saya sekarang juga menerapkan ke siswa saya, jangan pernah mengucapkan kata tidak tahu. Tetapi kata tidak, kalau kita tidak tahu, jangan sampai keluar ucapan itu. Tapi kita harus bagaimana saya bisa tahu. Jadi ketika seperti itu, siswa tersebut akan berusaha. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu kita menyikapi bersama. Mudah-mudahan materi kali ini bisa menginspirasi kita semua, membawa perubahan kepada diri kita, khususnya kepada siswa-siswi SDN 24. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tutup dengan Terima kasih untuk Bu Nur Halimah. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.